Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang kalimat istighfar, yaitu kalimat permohonan ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dipelajari pada hari ini masih berkaitan dengan sifat Allah, ya, yang namanya pengampun. Kalau kemarin kita selalu beristighfar, berkaitan dengan istighfar kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu sifat Allah yang namanya Al-Ghafur dan Al-Afu. Ya. Apa sih artinya Al-Ghafur itu? Arti Al-Ghafur yaitu Maha Pengampun. Saya ulangi. Arti Al-Ghafur yaitu artinya Allah Maha Pengampun. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa Allah mengampuni segala dosa manusia, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Asal hamba itu sendiri mau memohon ampun kepada Allah. Meskipun dosanya sebesar gunung, Allah pasti mengampuni. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, ada seorang yang telah membunuh sampai 100 orang. Tapi akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, Allah pun mengampuni meskipun dosanya sebesar gunung, meskipun membunuh 100 orang. Karena sifat Allah inilah akhirnya orang itu diampuni. Ya. Kata-kata Al-Ghafur di dalam Al-Quran tercantum sebanyak 91 kali. Ini menunjukkan bahwa Al-Ghafur sifatnya tinggi sekali, ya. Penting sekali. Kalau orang itu punya salah, minta maaf, insya Allah pasti mengampuni. Ya. Biasanya kata-kata Al-Ghafur itu pasti dirangkai dengan kata-kata yang lain, seperti Ar-Rahim, ya, Al-Aziz, Asy-Syakur, dan lain sebagainya. Itu kalimat yang menyertai kata-kata Al-Ghafur. Nah, sudah mengerti? Bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghafur itu tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 106. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Apa artinya? Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari sini sudah jelas bahwa Allah bersifat Maha Pengampun, Ghafur, ya. Nah, anak-anak semuanya, di dalam Al-Quran pun disebutkan kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana tercantum di dalam surat Ali Imran, ya. Allah menyebutkan bahwa kita harus segera minta ampun
apabila kita punya salah kepada Allah. Saya sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa artinya? Artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari surat Ali Imran ini sudah jelas bahwa kita disuruh untuk cepat-cepat bertobat kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah. Nah, anak-anak semuanya, sifat Allah yang selanjutnya yang terkandung di dalam sifat Asmaul Husna yaitu Al-Afu. Al-Afu, ya. Apa artinya Al-Afu? Yaitu Allah Maha Pemaaf. Saya ulangi ya. Al-Afu artinya Allah Maha Memaafkan. Kata-kata Al-Afu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali. Saya ulangi ya. Kata-kata Al-Afu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali. Nah, sudah jelas bahwa Allah kalau sudah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Afu, pasti Allah Maha Memaafkan. Loh Pak, dengan demikian apakah sama Pak? Al-Ghafur dan Al-Afu. Sekilas memang sama. Antara Al-Ghafur dengan Al-Afu sekilas sama. Meskipun sama, tetap ada perbedaan sedikit antara Al-Ghafur dan Al-Afu. Apa sih Pak bedanya antara Al-Ghafur dan Al-Afu? Kalau Al-Ghafur artinya menutupi, ya, kesalahan kalian yang namanya Al-Ghafur. Allah menutupi dalam arti ditutupi kesalahan kalian nanti, ya. Tapi ada tapinya. Nanti di akhirat ditunjukkan ini loh kesalahanmu dulu pada waktu di dunia. Ditutupi. Sehingga masih ada bekasnya. Sama seperti kalian ada apa itu? Jamaah, yang perempuan ada shop sendiri ditutupi, tidak kelihatan, ya. Tapi begitu sekatnya dibuka, kelihatan. Sama seperti Al-Ghafur. Dosa kalian ditutupi oleh Allah. Tapi nanti pada waktu di hari akhir, di akhir nanti dibuka bisa. Tutup tadi dibuka kembali sehingga dosa yang kita lakukan bisa kelihatan lagi. Berbeda dengan Al-Afu. Kalau Al-Afu sudah dihapus, dilebur, ya. Sehingga kalau sudah dihapus tidak membekas sama sekali. Misalkan kalian menulis, ya, di buku, ya, ada salah sedikit, kalian menghapus, dihapus, ya. Kira-kira ada bekasnya enggak kalau sudah dihapus sama stip? Tidak ada. Nah, sama seperti Al-Afu ini. Kalau sudah Al-Afu, dosanya dihapus, tidak bisa dibuka lagi. Allah tidak akan membuka lagi. Kalau sudah dihapus, Allah tidak akan membuka lagi dosa yang kalian perbuat. Ya, itu adalah pengertian Al-Afu. Jadi, perbedaan antara Al-Ghafur dengan Al-Afu, kalau Al-Ghafur artinya menutupi dosa manusia. Tapi kalau Al-Afu yaitu menghapus atau melebur dosa manusia. Dari pengertian ini sudah jelas
lebih tinggi mana anak-anak? Antara al-ghafur dengan al-afu. Ya, dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa antara al-ghafur dan al-afu lebih tinggi derajatnya al-afu. Karena apa? Karena sudah dihapus dosanya. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah Allah menghapus dosa kalian, ya, insya Allah tidak akan membuka kembali dosa yang sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalian harus sering-sering meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita harus setiap hari membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, jangan sampai kita tidak membaca istighfar, karena setiap hari pasti kita punya salah, punya dosa. Ya, itulah anak-anak semuanya pengertian dari al-ghafur dan al-afu. Mudah-mudahan anak-anak semuanya apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa difahami, dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.